Shalom, selamat pagi buat kita semua. Haleluya. Ini adalah hari perayaan kita ya, hari perayaan kita bagi Tuhan. Satu minggu telah kita lalui, banyak hal yang boleh kita alami. Tapi hari ini kita boleh katakan Tuhan baik. Di tengah-tengah banyak yang kita alami, Tuhan Yesus menyertai kita dengan kebaikannya. Dan kebaikan Tuhan yang boleh membuat kita hari ini tersenyum. Amin. Kebaikan Tuhan yang membuat kita hari ini boleh kuat. Betul ya Bapak Lady? Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah diberkati. Saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati. Sebabnya mari sambut firman Tuhan. Untuk firman ini boleh memberkati kita semua. Jangan lihat saya yang banyak kekurangan, ya. Tapi terimalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya sebagai firman Allah yang ada di tengah-tengah kita. Doa yang dikabulkan, puji nama Tuhan. Ya, setiap makhluk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan diberi kemampuan khusus untuk dia bisa bertahan. Baik itu binatang, contohnya saya ambil seekor landak atau landak itu Tuhan buat punya bulu-bulu, yang punya bulu-bulu yang tajam. Mengapa Tuhan buat seperti itu? Ya, karena dengan bulu-bulu yang tajam itulah dia bisa bertahan. Ya, di tengah-tengah lingkungan dia berada, dia bisa bertahan untuk hidup. Kemudian salah satu dari tumbuhan, Tuhan juga memberikan kemampuan khusus buat setiap tumbuh-tumbuhan. Contohnya salah satunya adalah kaktus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kaktus ini adalah tanaman yang banyak orang tidak suka karena apa? Ya, batangnya dipenuhi dengan duri-duri. Tapi duri-duri itu Tuhan buat tumbuh di sepanjang batangnya ada manfaatnya. Dan kita tahu tanaman kaktus ini punya ketahanan yang lebih dari tanaman lain, sehingga dia bisa tumbuh di tanah yang tandus dan kering, gitu ya. Jadi ketika nggak ada air, dia bisa mengkerdilkan tubuhnya sehingga dia bisa bertahan untuk hidup. Itu makhluk ciptaan Tuhan. Kita manusia yang adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang mulia, bahkan kita diciptakan segambar dan seturut dengan rupa Allah. Kita pasti diberi kemampuan yang lebih dari ciptaan yang lainnya. Katakan amin. Haleluya. Ya, manusia diberikan apa? Untuk manusia bisa bertahan atas setiap masalah-masalah yang dihadapinya, Tuhan menganugerahkan kita otak yang cerdas. Jadi dengan otak yang cerdas, manusia bisa keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Karena kita tahu manusia hidup tidak lepas dari masalah. Ada lagi bonus Bapak Ibu buat saya dan saudara. Tuhan juga memberikan kita satu senjata. Anak-anak Tuhan, Tuhan memberi bonus lagi, bonus yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain atau manusia lain, tetapi khusus buat kita yang ada di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita senjata. Tuhan memberikan kita apa? Perisai. Untuk apa? Kita boleh bertahan untuk menghadapi pencobaan dan ujian yang kita hadapi. Bapak Ibu sedang menghadapi pencobaan saat ini? Atau sedang menghadapi ujian? Sedang menghadapi proses? Ingat, Tuhan memberikan kita senjata untuk kita boleh mampu hidup berkemenangan. Senjata apakah yang dimaksudkan oleh firman Allah? Senjata yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita bisa bertahan menghadapi pencobaan dan tahan uji adalah senjata firman Allah dan doa. Masing-masing kita punya permasalahan yang berbeda-beda, porsinya berbeda-beda, tetapi satu jalan yang sama, ya, cara yang sama yang dilakukan, dimiliki oleh setiap orang percaya. Dengan doa, oleh firman Tuhan, kita beroleh kekuatan. Beberapa minggu ini kita sudah diberikan pencerahan melalui kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa. Kita semua mengaku karena kita adalah umat yang berdoa, orang percaya yang berdoa. Kita mengaku bahwa doa membuat kita kuat untuk menanggung dan kita cakap menanggung segala perkara yang kita hadapi. Kita juga percaya dan kita sudah mendapat pengajaran di minggu-minggu ini bahwa doa, di dalam doa ada kuasa, ada mujizat. Amin. Sehingga kita beroleh kemenangan dari setiap pencobaan dan ujian yang kita alami. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
hari ini lebih lagi saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua, yaitu tentang doa yang dikabulkan atau pengabulan doa. Langsung saja, ini waktunya cepat ya. Langsung saja kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai 13. Haleluya. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia nih ya, yang rumahnya diketok ya, ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberinya kepada saudara. Lalu aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, saya mau menyampaikan latar belakang dari penulisan ayat ini, Bapak Ibu. Saya suka kalau belajar firman Tuhan, menggali latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca sehingga kita boleh mengerti latar belakangnya dan kita bisa mendapat aplikasinya buat kita. Ya, latar belakangnya ayat-ayat ini ditulis dan Yesus menyampaikan sebuah cerita di sana bahwa ada satu keluarga yang kedatangan tamu. Lalu dia pergi ke tetangganya untuk mengetuk pintu, ya, dan dia membutuhkan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi itu dikenal sebagai orang yang ramah. Di mana keramahannya, Bapak Ibu? Keramahan orang-orang Yahudi adalah ketika ada orang yang bertamu datang ke rumah, itu keluarga harus menyiapkan hidangan. Ya, nggak boleh pulang dulu kalau belum makan. Kayaknya ada juga ya di suku-suku di Indonesia yang begitu ya, nggak boleh pulang. Orang Batak juga begitu. Paling minim tuh kalau bertamu ke rumah orang Batak dapat minum teh atau kopi. Kalau sekarang seperti saya jarang-jarang juga ya, udah nggak mau lagi teh, ya air putih saja. Tapi kalau di kampung-kampung tradisi masih ada. Nah, orang Yahudi kalau ada orang tamu yang datang bertamu nggak boleh pulang dulu sebelum makan. Makanannya adalah bukan nasi, apalagi nasi merah dan capcay, bukan ya, tetapi makanan pokok di sana adalah roti, Bapak Ibu. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi juga, Bapak Ibu, ketika mereka akan mempersiapkan kebutuhan pokok mereka, mereka makan roti 3 kali sehari, ya. Di pagi hari para ibu rumah tangga harus menyiapkan rotinya di pagi hari dan itu hanya cukup untuk 1 hari itu saja, nggak boleh untuk besok. Kenapa? Karena memang udah nggak enak lagi rasanya. Untuk besok ya buat lagi pagi, begitu ya. Nah, kalau kita pagi-pagi ibu-ibu masak nasi ya setiap pagi. Nah, kalau orang-orang Yahudi mereka membuat roti di pagi hari dan kebutuhannya untuk 1 hari. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ketika si orang ini tahu bahwa ada tamunya yang akan datang, sudah ada di dalam perjalanan. Orang-orang yang akan bertamu dan mengadakan perjalanan biasanya pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena di siang hari sangat terik di sana. Itu sebabnya orang-orang yang mau berkunjung, mereka mengadakan perjalanan sore atau malam hari. Ya kan? Bayangkan. Berarti makanan, ketika ada tamu datang, makanan tidak ada lagi di malam hari, sudah habis. Nah, tamunya ini datang malam hari dan akan nyampe nih. Itu sebabnya dia pergi ke tetangga sebelah, minta tolong, dia ketok pintunya, lalu dia ingin meminta adakah roti. Biasanya ada roti yang stok itu khusus untuk keluarga besar ya. Jadi mungkin karena lebih. Nah, itu yang mau didapatkan oleh tetangga ini. Nah, apa kira-kira yang akan dirasakan oleh tetangga yang sedang diketok? Nah, ayat-ayat tadi sudah kita baca bahwa di satu sisi tetangga ini merasa terganggu, Bapak Ibu. Kenapa terganggu? Biasanya juga kebiasaan orang Yahudi itu mereka punya rumah, membangun rumah itu bukan untuk tinggal, tetapi hanya untuk istirahat saja. Nah, jadi ruangannya itu hanya terdiri dari 1 kamar, kemudian ruangan
ya, keluarga. Tetapi ternak juga ada di situ, gitu ya. Mungkin mereka beternak bebek, angsa, ayam atau babi ada di dalam rumah, gitu ya. Itu sebabnya di satu sisi tetangga ini merasa terganggu, privasinya terganggu, ya kan? Siang hari itu pintu rumah orang-orang Yahudi biasanya terbuka, nggak ditutup. Tetapi pada malam hari itu harus dikunci, karena kalau dibuka, ya ternak-ternak yang masuk di dalam akan keluar. Itu sebabnya firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, pintunya sudah dikunci, gitu ya. Dan di satu sisi keluarga ini merasa terganggu. Kenapa? Kenapa terganggu? Karena ketika dia membuka pintu, itu artinya dia harus membangunkan anggota keluarga yang tidur di ruang tengah, ya. Kemudian dia harus juga menerobos, ya, sekelompok binatang ternak yang ada tepat di depan pintu. Aduh, menyusahkan sekali, gitu ya. Tapi dikatakan mau gak mau, saya harus membuka pintu itu. Artinya tetangga ini dia merasa terpaksa, dia membuka pintu itu supaya dia bisa memberi bantuan. Nah, Bapak Ibu, cerita ini apakah memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan juga terpaksa, ya kan? Ini cerita yang disampaikan oleh Yesus. Lalu di ayat yang ke-9, maka mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, si tetangga ini merasa terpaksa dan akhirnya dia memberikan pertolongan buat tetangganya. Apakah dalam hal ini memberikan pengertian bahwa Bapa kita juga berlaku yang sama dengan tetangga yang merasa terpaksa itu? Tidak, Bapak Ibu. Kadang-kadang Alkitab ya menyampaikan ilustrasi tapi untuk memperbandingkan, ya, mengkontraskan. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Yesus mengkontraskan, membandingkan bahwa tetangga ini dia terpaksa membuka pintu untuk memberikan bantuan, ya kan? Tetapi Bapa kita tidak pernah terpaksa untuk melakukan doa-doa kita. Tidak pernah terpaksa. Tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya anak-anaknya menikmati berkat-berkat Tuhan ketika umatnya berdoa. Itu kerinduan Tuhan. Allah kita tidak pernah terpaksa. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu kita akan baca kembali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat yang berikutnya, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sekali lagi, Bapa kita tidak pernah terpaksa supaya Pak Bonar enggak selalu datang berdoa, akhirnya aku kabulkan saja. Enggak seperti itu ya. Bapa kita tidak pernah terpaksa untuk mengabulkan doa-doa kita. Bapa kita tidak pernah bosan dan merasa muak ketika datang tiap-tiap hari kita berdoa. Tidak, Dia suka dengan doa-doa kita dan kehadiran kita di depan Tuhan. Nah, di ayat berikutnya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kemudian dijelaskan, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi penjelasan ini meminta, mencari, mengetok, penekanannya pada satu tekanan, yaitu kita harus berdoa. Nah, ayat ini ditulis di dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, ya, dalam bentuk present, imperatif. Artinya Bapak Ibu bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat perintah yang sifatnya harus kita ulang, kita lakukan berulang-ulang dan terus menerus. Itu sebabnya jika demikian ayat ini ditulis menurut imperatif, kalimat imperatif harus dilakukan berulang-ulang, maka ayat ini berkata, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, teruslah berdoa. Hasilnya dijelaskan lagi berlipat kali ganda Bapak Ibu. Berlipat, ya, dijelaskan. Karena apa? Ketika kita
dijawab. Jadi jangan berdoa, Tuhan jawab doaku, Tuhan pasti jawab doa kita. Ya kan? Jawabnya apa? Ya, nanti dulu. Tidak. Tapi belum tentu dikabulkan. Nah, ini yang mau kita nikmati hari ini, kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi, ya kan? Ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Amin. Tapi sejujurnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, realitanya di dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Berapa banyak doa yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak lakukan, Tuhan tidak kabulkan. Belum ada tanda-tanda Tuhan menjawab. Seperti awan sebesar telapak tangan, belum ada tanda-tanda. Benar gak Bapak Ibu? Atau semuanya dua-dua sudah dikabulkan? Ya Pak Hadi, Pak Ardi, dikabulkan semua? Iya. Berarti apakah ayat ini salah Bapak Ibu? Firman Tuhan salah? Tidak. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Allah ya dan amin. Firman Allah benar adanya. Lalu apa yang harus kita pahami dari ayat-ayat ini? Kita harus memahami bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui bersama di dalam pengabulan doa-doa kita. Amin. Jadi jangan sampai menjadi lemah ketika kata firman Tuhan sudah berdoa sungguh-sungguh segenap hati, tapi mana janji Tuhan? Mana Tuhan menjawab? Mana kedahsyatan Tuhan? Jangan sampai lemah. Saya punya anak 3 orang. Sudah tahu ya kan? Sudah tahu ya? 3 orang, semuanya laki-laki, sudah tahu juga ya. Waktu habis saya berumur 3 tahun, saya hamil lagi anak laki-laki pertama. Kemudian waktu tahu hamil, ya kerinduannya karena sudah anak laki-laki, maunya perempuan. Dan itu kan didoain ya, benar ya, kita doa sama-sama, berdoa sama-sama, belum di USG, nggak pengen tahu, ya kan. Kemudian didoakan terus, Tuhan terima kasih buat seorang anak perempuan gitu ya. Kita mau USG usia 7 bulan. Pas USG, wah kita tertawa terbahak-bahak karena yang kita doakan tidak seperti kenyataan. Itu selalu sebabnya dia bernama Ishak. Karena apa? Kehadirannya membuat kita bersuka cita. Lalu ketika Ishak sudah berumur 5 tahun, Bapak Ibu, wah saya hamil lagi, hamil terus ya. Hamil lagi. Ketika tahu hamil, wah ini anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, berarti anak ketiga yang ketiga harus lebih sungguh-sungguh di doanya. Ya keinginannya sudah semakin berat, semakin kuat untuk dapatkan seorang perempuan. Wah, Roma juga memotivasi, itu pasti anak perempuan. Iya, didoakan. Terima kasih Tuhan buat seorang anak perempuan gitu ya. Di USG pada usia 6 bulan, wah nggak kelihatan jenis kelaminnya. Oh ini Tuhan mau buat surprise gitu ya. Iya. Oke, 7 bulan akhirnya kita USG ke Juliana yang wah kita akhirnya juga tertawa-tawa di situ. Karena Tuhan menganugerahkan anak laki-laki lagi yang bernama Azaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya walaupun kami berdoa sungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta sangat merindukan seorang anak perempuan, begitu ya. Tapi pada kenyataannya Tuhan tidak mengabulkan doa kami. Ya, jadi artinya ini adalah hal yang kecil. Bapak Ibu juga pasti demikian. Ada doa-doa yang akhirnya kita tahu Tuhan tidak mengabulkannya. Jadi jangan lemah. Amin. Jangan menjadi bosan, jangan menjadi kapok berdoa, karena di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Bahkan saat ini pun ketika saya tahu, dalam ini pribadi ya, mengapa Tuhan tidak izinkan tidak dapat anak perempuan gitu ya. Saya sendiri bisa dapat menjawab begitu ya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak menjadi lemah, menjadi kita kapok di dalam berdoa Bapak Ibu. Lalu kita dipertemukan lagi dengan ayat ini bahwa ketika kita minta, Tuhan akan memberi. Ketika kita mencari, kita akan dapat. Artinya semua doa-doa kita menurut ayat ini pasti dijawab, pasti dikabulkan. Ya, jangan menjadi lemah. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar ada 3 prinsip yang harus kita ketahui bersama-sama Bapak
Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam doa-doa kita. Yang pertama adalah prinsip yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan mengabulkan doa kita yang lahir dari kebutuhan kita. Amin. Ada kebutuhan, ada keinginan, tetapi Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita karena itu adalah kebutuhan. Nah, kita lihat kembali di ayat yang kita sudah baca tadi dalam Lukas, bahwa di sana dikatakan di ayat yang ke-11, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberi kepadanya kalajengking. Ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kemudian di Matius 7 sama ya ayatnya ya, ayat 7 sampai 11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, kalau kita tarik dari kedua Injil ini, Lukas dan Matius, di sana orang-orang yang sedang mencari, orang-orang yang sedang meminta seorang anak yang meminta kepada bapaknya, dia minta telur, dia minta roti, kemudian dia minta ikan. Artinya ini adalah kebutuhan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka makanan pokoknya adalah roti. Ya, roti itu mereka makan dengan ikan. Kalau tidak ada ikan ya telur. Ya, ayat-ayat firman Tuhan juga berkata bahwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu dari apa? 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga pernah dengan murid-muridnya mereka makan ikan goreng. Artinya ya memang kebutuhan utama mereka di sana bukan nasi, tapi roti, ikan dan telur. Nah, ikan, telur dan roti ini adalah gambaran kebutuhan kita, Bapak Ibu. Gambaran keperluan kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus menandai sekarang ini ketika kita berdoa pada Tuhan. Apakah yang kita doakan pada Tuhan adalah itu kebutuhan kita, keperluan kita yang memang kita benar-benar kita perlukan, ataukah itu keinginan kita? Kalau itu keinginan, Yakobus 4 ayat 3 berkata, ataukah kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu meminta, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada keperluan, ada juga keinginan. Keinginan kita itu kalau kita ikuti keinginan manusia itu tidak terbatas. Betul Bapak Ibu? Sudah dapat jabatan, mau lagi yang lebih. Sudah dapat rumah satu, mau lagi. Tambah satu lagi. Sudah punya mobil, mau helikopter. Itu pertama-tama keinginan. Dan tentunya kalau Bapak kita itu adalah Bapak yang maha tahu, Bapak yang maha baik, Bapak yang bijaksana, maka ketika anak-anaknya berdoa minta kebutuhan, meminta keinginan, tidak akan semua langsung dikabulkan. Betul Bapak Ibu? Jadi sekarang kita ingat, oh akhirnya saya tahu sekarang, mungkin Tuhan tidak kabulkan karena itu adalah keinginan yang saya naikkan, gitu ya. Saya bertahun-tahun punya kerinduan juga, Pak Bonar punya kerinduan untuk pulang kampung, bertemu dengan orang tua, begitu ya. Keinginan berdoa tiap-tiap tahun, tapi tidak kunjung juga untuk bisa pulang kampung. Kenapa ya? Karena biayanya sudah besar. Bayangkan saja 5 orang bayar transportnya itu besar sekali. Bisa pulang, tapi nanti baliknya puasa gitu, nggak makan. Nah, akhirnya tahun ini benar-benar didoakan, Tuhan tolong doa saya supaya bisa supaya bisa bertemu dengan orang tua di dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, di dalam waktu yang tepat di tahun ini, gitu ya. Lalu benar, doa saya itu disambut oleh ibu mertua, gitu ya. Dia telepon anaknya, Bona, ayolah kalian pulang di bulan Mei ini. Saya mau sebelum saya masih sehat, saya mau bertemu dengan cucu-cucu, gitu ya. Dia teleponin juga anak-anak yang ada di Kalimantan, kemudian diteleponin yang ada di Bali juga untuk berkumpul bersama-sama.
dan saya. Ini bukan keinginan lagi, bukan hanya sekedar kerinduan ya Tuhan. Ini sudah menjadi kebutuhan. Saya bilang Pak Muna, yang harus kita lakukan berdoa. Saya ajak juga anak-anak doain ya, supaya kita bisa pulang kampung, ketemu dengan opung ya. Bagi juga itu menjadi topik doa. Ini menjadi kebutuhan, saya percaya. Walaupun ini belum menjadi sebuah kenyataan dan menjadi pergumulan bagi kami, ini menjadi satu kebutuhan, keperluan yang benar-benar kami harus lakukan. Dan saya percaya kalau itu adalah kebutuhan, Tuhan pasti melakukan mujizatnya. Bapak Ibu udah kasih Tuhan, apa yang sedang Bapak Ibu doakan, ingat, kalau itu memang keperluan, memang yang harus kita dapatkan, Tuhan yang baik akan mengabulkannya bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menjawab atau mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Karena Tuhan lebih maha tahu. Kita itu hanya kadang-kadang sok tahu ya. Tapi Tuhan kita maha tahu. Ya kan? Kita juga tidak boleh berdoa sesuai dengan maunya kita. Karena maunya kita seringkali menjadi bumerang bagi kita Bapak Ibu. Tapi ingatlah, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita kalau itu baik bagi kita menurut pandangan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kembali di Lukas pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 12 itu ya, seorang anak yang meminta ikan, seorang bapak yang baik, kalau dia bapak yang baik, dia akan memberikan, tidak akan memberikan ular. Seorang anak yang minta telur kepada bapaknya, bapak yang baik tidak akan memberikan kalajengking. Ya, seorang anak meminta roti kepada bapaknya, kalau dia bapak yang baik, dia tidak akan pasti memberikan batu. Nah, di sini ada ular, kalajengking, batu. Ini adalah gambaran bahwa ada hal-hal yang palsu, Bapak Ibu, yang mirip dengan kebutuhan yang kita doakan pada Tuhan. Ya, jadi kalau bapak yang di bumi saja dia begitu mengasihi anaknya yang meminta, ya, ketika minta ikan tidak akan diberikan apa? Ular. Jadi ular di sini jangan dibayangkan ikan mas begitu ya, ikan tongkol. Kalau di Yahudi itu ini ikan-ikan yang dimaksudnya adalah belut itu kan mirip ular gitu ya. Nah, kalajengking di Palestina itu ada kalajengking yang besar, dan ketika kalajengking ini tidur, dia akan melipatkan cangkangnya dan akan membentuk oval bulat lonjong sehingga itu seperti telur, ya telur. Dan kulit-kulit kalajengking itu juga seperti kulit telur, mirip sekali dengan telur. Kemudian batu-batu kapur yang ada di Israel, benar ya di Israel, putih-putih ya, itu mirip sekali dengan roti. Apa maksudnya ayat-ayat ini Bapak Ibu? Kadang-kadang anak-anak Tuhan dia berdoa minta ular karena dia pikir itu adalah ikan, ya kan? Kadang-kadang anak Tuhan minta aku ini kalajengking karena dia pikir itu adalah telur yang menjadi kebutuhannya. Kadang-kadang anak Tuhan minta batu karena dia pikir itu adalah roti. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak kita bukan bijaksana, ketika kita berdoa dia lihat kita sungguh-sungguh, nih di doamu dikabulkan. Kalau Allah kita gak bijaksana, bisa setiap pengabulan doa-doa kita bisa menjadi bumerang bagi kita, ya kan? Bisa menyakiti kita, bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan bisa membuat kita menyangkali Tuhan. Ada satu ilustrasi orang-orang Yunani Bapak Ibu, mitologi, cerita mitologi. Seorang keluarga yang miskin, dia butuh uang, sehingga dia memerlukan emas, sehingga emas ini bisa dia jual. Lalu dia berdoa kepada dewanya, Tuhanku, berikanlah aku emas, berikanlah aku harta yang banyak. Dengan cara buatlah aku sakti, sehingga setiap apa yang kujamah, apa yang aku pegang, itu akan berubah menjadi emas. Amin. Wah, dewanya mengabulkan Bu Sari. Ketika dia pulang, dia pegang, dia coba dulu, dia pegang kursi, tiba-tiba menjadi emas.
sadar bahwa dia seorang yang sakti. Dia peluk anaknya. Akhirnya anaknya pun berubah jadi emas. Si bapak ini baru sadar bahwa pengabulan doanya membawa musibah bagi dia, bukan membawa kebaikan bagi dia. Tapi bapak kita adalah bapak yang bijaksana. Dia tahu yang baik bagi kita. Kalau ada doa-doa yang belum dikabulkan, bisakah kita mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Kalau Tuhan tidak kabulkan, aku berkata Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan yang terlebih tahu mana yang cocok bagiku, mana yang baik bagiku, mana yang membuat aku mendekatkan aku semakin dekat pada Tuhan. Jadi Tuhan kita itu Bapak Ibu akan mensensor setiap doa-doa kita, akan menseleksi doa-doa kita. Kalau dia lihat itu kita minta kalajengking, Tuhan tidak akan memberikan, mengabulkan itu, karena itu membahayakan kita. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita menurut caranya sendiri. Amin. Telur, roti, ikan adalah kebutuhan orang-orang Israel atau Yahudi. Dan ketika mereka mau mendapatkan kebutuhan pokok itu, mereka harus bekerja, mereka harus berusaha, mereka harus membuat tepung menjadi roti sehingga mereka dapat memakannya, menikmatinya. Artinya bagi kita anak-anak Tuhan, secara rohani, telur, ikan, dan roti ini adalah gambaran kebutuhan kita, doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita permohonkan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan punya cara tersendiri, menurut caranya Tuhan, bukan cara kita, untuk mengabulkan doa-doa kita. Kadang-kadang Tuhan mengabulkan doa-doa kita itu Bapak Ibu dengan cara yang alamiah. Kita harus apa? Mengusahakan, bekerja, betul. Minggu kemarin yang punya rumah datang ke rumah ya, sudah tanya-tanya nih, wah kenapa Bapak datang ya? Jangan-jangan rumah Uni mau dipakai ya? Kita disuruh keluar ya. Nah itu kan suka dukanya pengontrak. Kalau nggak disuruh keluar, disuruh bayar di depan ya Bu Roma ya. Jadi yang kita alami sama Bu Roma, belum saatnya pembayaran sudah disuruh bayar ya kan. Lalu ketika berbincang-bincang, saya mau ini, anak saya mau bangun rumah 10 juta, langsung dibayar 1 tahun, belum waktunya gitu ya. Wah, Pak Bonar, iya gak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya ada Pak gitu ya. Nah, apakah kami menerima pengabulan doa yang supra alami? Tidak. Kami menikmati campur tangan Tuhan secara alami. Bapak Bonar selalu rutin per bulan segini-segini. Jadi untuk bayar rumah bisa dibayarkan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi kan kadang-kadang ada banyak anak Tuhan yang saya mau dikabulkan doanya secara supra alamiah, mujizat begitu ya. Sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa Allah juga mengabulkan doa kita secara alamiah. Kita harus mencari. Roma juga kemarin sudah mencari, dan itu campur tangan Tuhan ya Bu Roma ya. Semuanya beres. Gitu ya. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu, Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan cara yang pertama, secara alami. Tuhan berikan kita hikmat. Amin. Tuhan berikan kita kemampuan untuk boleh mengatasi masalah-masalah kita, pergumulan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga akan mengabulkan doa kita secara supra alami atau mujizat. Masih ingat ketika orang-orang banyak mengikuti Yesus, mereka dalam keadaan lapar, mereka butuh makanan just
dimakan puas semua oleh 5.000 belum termasuk ibu-ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti ingat dua hal yang akan Tuhan lakukan bagi kita ketika Dia mengabulkan doa kita. Dan ini silih berganti. Tuhan mengabulkan kita, doa-doa kita secara alamiah, tetapi juga Tuhan bisa mengabulkan doa-doa kita secara supra alami. Ada satu tempat yang mengalami kebanjiran Bapak Ibu, termasuk di sana ada seorang pendeta, gitu ya, udah banjir. Kemudian Bapak pendeta seorang pendoa yang hebat. Dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Ketika dia berdoa seperti itu, wah, hujan makin deras, banjir makin tinggi, makin naik, air makin naik. Kemudian ada perahu yang datang. Pak pendeta, ayo naik ke perahu. Ini sudah mulai naik lagi airnya. Ayo silakan saja. Dia berdoa lagi, perahu satu lewat. Tuhan selamatkan saya dari banjir ini. Tidak lama kemudian perahu yang kedua datang juga. Pak pendeta, ayo Pak, ayo ikut dengan kami. Ya, tidak mau juga. Dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku percaya ada mujizat. Oh, dia menaikkan pujian penyembahan seperti Paulus dan Silas ya. Perahu ketiga datang lagi. Pak pendeta, ayo mengapa masih di situ? Tuhan mau selamatkan saya. Saya sudah berdoa dengan yakin. Lalu karena tidak mau perahu yang ketiga juga lewat tanpa Pak pendeta. Akhirnya benar setelah beberapa jam banjir semakin membludak, semakin besar, dan akhirnya Pak pendeta mati. Mati. Tapi dia masuk surga. Di surga dia protes sama Tuhan, ya kan? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa Engkau tidak selamatkan aku dari banjir itu? Kan saya sudah kirim sampai 3 perahu. Gitu ya. Begitu caranya. Saya mengkotakkan, mengurung Tuhan di dalam pikiranku, menjadikan Tuhan menurut apa yang aku mau. Akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ya, jangan tuntut Allah selalu mengabulkan doa-doa kita secara supra alami. Amin. Satu lagi, saya banyak cerita ya, biar enggak ini. Seorang ibu pembuat tempe, Bapak Ibu. Pembuat tempe ini malam dia harus buat, ya ada pengalaman di sini buat tempe. Dia malam harus buat, tetapi ibu ini kesiangan, hingga tempenya nggak jadi, belum matang, gitu ya Bu ya, belum matang. Tapi mau nggak mau harus dibawa ke pasar, untuk dijual. Dari pagi, satu pun tidak ada yang melirik tempenya karena tempenya belum matang, belum jadi. Wah, dia berdoa lagi, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi. Buatlah tempe yang belum matang ini hari ini akan matang, akan jadi, sehingga saya bisa menjualnya. Amin. Dia buka, dia jam demi jam berlalu, tempe belum juga matang, dan tempenya tidak ada yang laku. Wah, dia mulai galau. Gimana nih Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh, bahkan saya sudah menaikkan puji-pujian. Saya mau doa lagi sama Tukun. Dia mengingat ada tantangan di dalam doa, harus sabar di dalam doa. Dia tutup lagi tempenya, dia doakan dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Tempe yang matang, kurang matang ini, yang masih mentah akan matang di dalam nama Yesus. Amin. Sama Bapak Ibu, belum matang. Dia mulai kecewa. Di mana Tuhan? Tuhan bisa membelah laut Teberau dan menyelamatkan orang Israel. Itu dahsyat. Engkau bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dia pakai firman Tuhan. Ya kan? Ini hanya tempe saja Tuhan. Ini gampang. Tapi mengapa tidak jadi? Mengapa Tuhan tidak kabulkan doa? Mengapa Tuhan tidak dengar doaku? Mengapa tidak terjadi mujizat Tuhan? Dia menjadi kecewa. Itu sudah sore hari. Para pedagang yang lain sudah mulai tutup dan akan mau pulang. Tiba-tiba seorang ibu datang, cari tempe yang belum matang, belum jadi. Oh, ini ada nih
tempe yang belum jadi atau belum matang. Dia minta ampun. Aku bertobat Tuhan. Mungkin dari cerita-cerita ini Bapak Ibu bisa membawa kita untuk boleh memahami banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kadang kita gak sabar, ya kan? Karena kita menjadi lemah. Tapi Tuhan pasti mengabulkan doa kita sesuai dengan kapan? Sesuai dengan waktu Tuhan. Sabar. Sabar. Dan mari mengikuti alurnya Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan bagaimana, harus mempersiapkan hati kita. Jadilah kehendak. Amin. Dari hal yang sudah kita dengar hari ini Bapak Ibu, ini yang harus kita ingat sebagai pendoa-pendoa Tuhan. Yang pertama, tetaplah percaya pada Tuhan dan janji-janjinya, karena janjinya ya dan amin. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa sampai kita melihat kehendak Tuhan dari doa-doa kita. Yang ketiga, sabarlah menantikan tangan Tuhan bekerja di dalam doa-doa kita. Kemudian mari perhatikan doa-doa kita. Yang kita doakan kebutuhankah atau keinginan kita. Jika Tuhan belum kabulkan dan belum mengabulkan doa kita, bahkan tidak mengabulkan doa kita, jangan menjadi kecewa. Amin. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah iman. Jangan berhenti untuk berdoa. Sebab apa? Dia Tuhan yang terlebih tahu yang baik bagi kita semua. Yang pasti Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Rencananya itu adalah rencana yang mendatangkan kesejahteraan dan masa depan kita itu sungguh ada Bapak Ibu. Satu kali juga minggu-minggu yang lalu di saat ada rasa putus asa ketika saya berdoa, Tuhan tolong. Ketika saya buka mata, yang saya doakan bukan malah kebalikannya Bapak Ibu. Hampir putus asa. Bagaimana ini? Saya hanya bisa bertukar pikiran dengan suami. Bergumul bersama dengan suami. Hampir putus asa. Waktu itu Pak Samuel bahwa Ibu Gembala menjadi orang yang bisa diajak sharing. Puji Tuhan, itu penting. Saya juga sarankan di kakak-kakak, ayo Bu, selain kita perlu berdoa pada Tuhan, kita juga perlu orang lain. Ya, betul ya, perlu orang lain yang bisa kita ajak untuk menyampaikan isi hati kita. Saya dan Pak Bonar berdoa, bergumul, berdua. Kalau dia nggak siap, biasa bergumul sendiri. Saya juga kalau nggak siap mendengarkan, dia bergumul sendiri, bersama-sama dengan Tuhan. Selain itu Tuhan, kita juga memerlukan orang lain Bapak Ibu. Cari orang yang bisa mendukung kita, bisa memfasilitasi kita, mendukung kita dalam setiap pergumulan kita. Karena kita percaya itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan kirim juga. Amin. Tapi frustasi saya, putus asa saya, supaya itu tidak menjadi perguncingan gitu ya. Di saat berdoa, benar-benar ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan tidak kabulkan, terserah. Ini berarti tanda-tandanya tidak begitu ya. Berlutut di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh memohon di hadapan Tuhan. Benar. Paginya Tuhan buka jalan. Dan sudah Tuhan kabulkan. Hanya berjalan 1 minggu, Tuhan kabulkan, selesai. Pembayaran administrasi sudah lunas. Jasa bisa diambil kembali. Tapi saya nggak cukup bergumul sampai di sana, masih ada lagi pergumulan. Itu harus kami bawa berdua sebagai ya suami istri. Kita perlu orang lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin gembala, mungkin orang yang dekat dengan kita selain Tuhan. Untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita ingat yang terbaik Tuhan tahu bagi kita. Amin. Mari tetap berdoa, sabar menantikan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami hanya mendasari setiap doa-doa